Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dearimbi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungi sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu mari kita menyatukan hati, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini Kau boleh menyatukan hati kami dimanapun kami berada, untuk boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, setiap firman yang boleh kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus, pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 19 berbunyi demikian. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan kepada mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang, Elia datang lebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia harus banyak menderita dan dihina? Tetapi aku berkata kepadamu, Elia memang sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya juga menghidupinya. Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Apakah pada minggu-minggu ini gereja Bapak Ibu sudah mulai memasang pohon Natal seperti yang ada di gereja saya? Sudah mulai memasang berbagai dekorasi, berlatih, persiapan-persiapan perayaan Natal? Mungkin di antara kita, dan saya yakin sebagian besar di antara kita sudah mulai mempersiapkan banyak hal untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan-perayaan Natal. Ada yang perayaan Natal umum, ada yang perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal remaja, dan masih banyak lainnya. Dan jangan-jangan jadwal kita sudah penuh sampai pertengahan Januari. Penuh untuk undangan-undangan Natal. Undangan perayaan Natal ada di gereja A, di gereja B, di komunitas A, di komunitas B, dan masih banyak lagi. Agaknya Bapak Ibu, perayaan Natal bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, terutama bagi umat Kristiani, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Perayaan Natal menjadi hal yang bisa dibilang rutinitas setiap tahun, jadwal setiap tahun. Setiap tahun pasti setiap gereja merayakan Natal. Namun, pernahkah kita bertanya sejatinya apa yang kita rayakan dan apa sih yang kita lakukan di dalam perayaan-perayaan Natal itu? Apakah kita merayakan Natal untuk menyambut kedatangan Kristus? Ataukah kita merayakan Natal untuk sebagai rasa memuaskan diri bahwa gerejaku bisa loh bikin acara yang besar. Gerejaku bisa loh membuat acara yang keren. Namun kita lupa akan apa itu Natal. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 13 yang sudah kita baca sebelumnya adalah merupakan rangkaian dari kisah akhir di mana Tuhan Yesus dipermuliakan menurut Injil Markus. Pada akhir daripada Yesus yang dimuliakan, kisah-kisah serangkaian Yesus yang dimuliakan yang begitu banyak, gongnya adalah terletak pada kalimat bahwa Anak Manusia akan dihina dan akan mati. Dan frasa ini menjadi frasa yang diperdebatkan sedemikian rupa oleh ketiga murid yang diajak oleh Tuhan Yesus naik ke gunung, yaitu oleh Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Pergumulan akan apa
maksud daripada perkataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa anak manusia akan dihina dan mati. Jika kita melihat konteks ke belakang, Bapak Ibu, di dalam teks Markus, orang-orang Yahudi kala itu memahami makna Mesias bukanlah Mesias yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Mereka memahaminya bahwa Mesias adalah orang yang mungkin saja dia adalah seorang ahli politik. Dia orang yang terdidik. Mungkin di zaman sekarang bisa kita bilang, mungkin dia adalah seorang sarjana. Mungkin dia juga seorang doktoral yang ahli di dalam bidang politik, di bidang militer. Dia yang hadir dengan gagah perkasa, begitu luar biasa membebaskan orang-orang Yahudi kala itu dari penjajahan banyak bangsa-bangsa. Itulah yang dimiliki pemahaman oleh orang Yahudi kala itu. Bukan Mesias yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sendiri. Mesias yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Melainkan yang dipahami adalah Mesias yang membebaskan mereka secara kebutuhan jasmani. Kebutuhan bahwasanya negerinya tidak lagi dijajah, negerinya tidak lagi dikekang. Secara politik mereka bebas, secara militer mereka kuat. Jadi pemahaman akan siapa Mesias itu tidak dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi kala itu. Termasuk kurang dipahami oleh ketiga murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang tidak memahami makna dari menderita, dihina, dan mati. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana Tuhan Yesus ini akan senantiasa dipuji-puji, akan senantiasa dipermuliakan demikian rupa. Mereka lupa bahwasanya kehadiran Tuhan Yesus ini adalah untuk Ia menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ketidakpahaman ini, ketidakpahaman akan makna mesianik, nyatanya terkadang masih ada di tengah-tengah kehidupan jemaat kita saat ini. Ketika kita merayakan Natal yang paling sederhana, kita hanya fokus pada bagaimana acara Natal ini bagus, bagaimana acara Natal ini dipandang wah, bagaimana acara Natal ini menjadi acara Natal yang diingat oleh banyak orang. Kita lupa untuk merayakan kehadiran Mesias yang sejatinya sudah hadir, sudah datang, melawat setiap kita, memulihkan setiap kita. Fokus kita hanyalah fokus pada perayaan, pada ornamen. Apakah hal itu salah? Tentu tidak. Tidak masalah jika kita mau memasang pohon Natal, kita mau memasang beberapa dekorasi, membuat acara yang bagus. Bahkan pada saat ini saya menggunakan secara khusus baju Natal untuk sekolah minggu. Itu semua tidak masalah. Namun, penekanan akan makna Natal di mana kita mempersiapkan hati kita bersyukur bahwa setiap kita sudah diselamatkan, bahwa juru selamat kita sudah hadir untuk kita. Dan itulah yang mestinya kita rayakan di dalam perayaan Natal ini. Bukan acaranya yang kita rayakan, tetapi pemulihan Allah. Maka tidak mengherankan apabila tahun gerejawi, Bapak Ibu, dimulai dari masa-masa Advent. Masa Advent adalah masa tahun baru. Advent pertama adalah tahun baru gerejawi. Yang maknanya tidak hanya kita masuk ke dalam masa Natal, kita sibuk, kita punya acara yang banyak, tetapi bagaimana setiap tahun kita merayakan dengan memperbarui kehidupan kita yang lama menjadi yang baru. Jika tahun lalu saya begini, saya begitu, maka tahun ini kita menjadi lebih baik. Bukan hanya acaranya yang lebih baik atau perayaan yang lebih baik, tetapi laku hidup kita yang menjadi jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itulah kiranya masa Natal kita. Kiranya di perayaan Natal yang segera kita lakukan atau mungkin yang sudah kita lakukan, makna akan keselamatan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus tidak luntur. Kiranya semakin hidup, semakin dipertajam, semakin kita bertumbuh di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, bersyukur Tuhan untuk sebagian daripada renungan yang boleh kami dengar bersama-sama.
Kiranya ya Bapa, Engkau mengetuk setiap hati kami, biarlah kami benar-benar merayakan masa Natal ini Tuhan. Biarlah kami fokus akan keselamatan-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk mengerti makna akan setiap hal yang Kau lakukan, makna akan kelahiran-Mu bagi setiap kami. Pimpin kami terus Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.